Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Nurul Kodria, saya Leki Rahmawati, Dan saya Muhammad Yastadi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hutang piutang, badai dan juga hiwala. Dan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran fikih SMP MTS dengan dosen pengampu Ibu Zahra MPD. Baiklah, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan materi dari saudari Leki Rahmawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hutang piutang. Yang pertama yaitu ada pengertian hutang piutang. Pengertian ini yaitu bisa disebut dain atau qard. Dain ini berkaitan dengan qard yang secara bahasa artinya menghapus. Sedangkan menurut terminologi fikih, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dengan jumlah yang sama dan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dasar hukum hutang piutang. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangdalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berhutang untuk memberikan bantuannya dengan cara berhutang. Niscaya pahalanya akan Allah lipat gandakan. Selanjutnya yaitu ada hukum hutang piutang. Hukum asal hutang piutang yaitu mubah, tetapi bisa berubah dengan sesuai kondisi atau waktu tertentu. Yang pertama yaitu ada wajib. Wajib ini apabila peminjam dalam keadaan mendesak. Misalnya kita hutang untuk keperluan berobat atau karena kekurangan beras gitu. Jadi kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus selanjutnya haram. Haram ini karena meminjam barang ataupun uang karena melanggar syariat yang digunakan untuk misalnya kita minjem buat membeli minuman keras atau buat berjudi, itu termasuk haram karena melanggar syariat agama Islam. Selanjutnya ada rukun hutang piutang. Yang pertama itu ada dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad ini yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Yang kedua yaitu ada harta yang dihutangkan. Harta ini bisa berupa barang, uang, atau lainnya. Selanjutnya ada ijab kabul. Ijab kabul ini adalah ucapan antara orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang. Contoh ucapannya misalnya saya menghutangimu atau memberimu hutang.
Selanjutnya, apabila tambahan ini tidak diisyaratkan dalam waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh Nova gitu misalnya, jadi itu nggak apa-apa karena bentuk dari bentuk terima kasih, dan itu bukan termasuk riba. Jadi nggak termasuk riba kalau misalnya dalam waktu akad itu kita nggak ada perjanjian kembaliin uangnya berapa gitu. Jadi itu nggak termasuk riba. Mungkin sekian dari saya, kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gadai. Pengertian gadai itu sendiri yaitu dalam fikih lebih dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut arwah, yaitu penetapan dan penanganan. Intinya arwah itu perjanjian menahan satu barang sebagai tanggungan utang tersebut. Dan sekarang kita masuk ke dasar dan hukum gadai. Hukum gadai. Dasar hukum gadai itu dapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Quran Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safrin wa lam tajidu katiban farihan maqbudatu fa inna min ba'dukum ba'dan falyu'adil lazikum mina amanatahu wa la taqillaha rabbahu wa la taqtumu zada wa man yaqtumha fa innatu asimun qalbuhu wa Allahu bima ta'maluna alim. Nah, ayat yang saya sebutkan tadi yaitu tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang, dan pada saat itu tidak ada juru tulis atau saksi lah. Nah, sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang ketika melepaskan utangnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum gadai. Hukum gadai. Nah, hukum gadai itu mubah. Hukum gadai itu mubah atau diperbolehkan. Setelah itu kita masuk ke rukun gadai. Rukun gadai. Rukun gadai yang pertama itu dua orang yang melakukan akad. Atau bisa disebut juga dengan al-aqidah. Nah, yang kedua yaitu barang yang digunakan. Barang yang digunakan itu harus ada. Disebut juga yaitu al-marhun. Al-marhun. Dan yang ketiga yaitu hutang. Atau disebut juga dengan al-murhanbih. Al-murhanbih. Dan yang terakhir yaitu siqat, ijab dan qabul. Siqat, ijab dan qabul.
yang maknanya yaitu pernyataan gadai dari kedua belah pihak. Pernyataan gadai. Contohnya yaitu ketika saya ingin mengutang kepada saudari Levi, saya harus mempersiapkan barang tersebut. Misalkan saya butuh uang sebesar 2 juta dan saya mempunyai handphone. Nah, agar saudari Levi ini lebih tenang ketika mengasih duitnya ke saya, maka saya kasih HP saya untuk pinjaman atau gadaian agar saudari Levi ini tenang ketika melepaskan duitnya dan kasih saya. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat gadai. Yang pertama itu syarat gadai itu syarat dua pihak yang berakal, itu balik, berakal dan terus memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. Dan yang kedua yaitu syarat barang gadai atau almarhum ada 3. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Dan yaitu syarat barang gadai atau almarhum itu ada 3. Yang pertama itu barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Dan yang kedua itu barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadai atau diri sendiri dialah baginya untuk menjadi sebagai jaminan gadai tersebut. Dan yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal itu disyaratkan. Yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan umum dalam gadai. Nah, yang pertama itu barang yang digadaikan. Nah, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang tersebut. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan, termasuk golongan barang yang tidak dapat digadaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu barang gadai adalah amanah. Barang gadai adalah amanah ini bukanlah sesuatu yang harus ada di dalam hutang piutang. Itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya ya, jika pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Oleh karena itu, jika dia telah membayar hutangnya, maka barang tersebut kembalikan ke tangannya. Yang ketiga yaitu barang gadai dipegang pemberi hutang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama perjanjian gadai tersebut. Jadi ketentuannya adalah umum dalam gadai itu, intinya barangnya itu harus milik dia yang mau menghutangkan atau meminjamkan atau menggadaikan. Nah, itu harus barangnya milik dia sendiri, tidak boleh barang mencuri ataupun barang yang haram. Dan barang itu juga harus ada nilai jual belinya agar yang dipinjamkan atau yang digadaikan uangnya dia akan melepaskan dengan rasa nyaman atau tenang. Baik, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya lanjutkan ke saudari Nova. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai hiwala. Di sini saya akan mengenai hiwala. Yang kita ketahui ya, kata hiwala sendiri itu berasal dari kata at-tahawul yang berarti pemindahan atau pengalihan. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, hiwala sendiri itu biasa disebut dengan hala ainil ahli yang berarti melepaskan dari tanggung jawabnya. Kemudian ada juga Abdurrahman Al-Jazairi yang mengatakan bahwa al-hiwala sendiri itu merupakan pemindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kemudian kalau secara istilah ya, ada kesimpulan
menyimpulkan bahwa kata al-hiwala itu sendiri merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang kepada orang yang diberi tanggungan untuk berkewajiban membayarkan hutang si A. Jadi hiwala sendiri itu adalah pengalihan hutang, pengalihan hutang kepada orang yang diberi tanggungan untuk melanjutkan pembayaran hutang tersebut. Kemudian di hiwala sendiri, dasar hukum hiwala sendiri itu terdapat ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 di situ Allah menegaskan bahwa jika ada transaksi atau hutang piutang yang tidak kontan, maksudnya di sini adalah hutang piutang yang tidak kontan itu adalah transaksi hutang piutang yang tidak langsung, maka di dalam Quran surah Al-Baqarah ini mengharuskan untuk diadakannya dua saksi yang adil. Karena kenapa Allah mewajibkan untuk mengharuskan adanya dua saksi ini? Karena ketika hutang piutang ini ada perselisihan nanti ke depannya, maka dua saksi ini ada yang bakal bertanggung jawab atas perselisihan tersebut. Dan kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah 282 ini Allah itu menerangkan bahwa ketika kita melaksanakan dua hutang piutang itu hendaknya kita menuliskan hutang tersebut. Kenapa Allah menerangkan bahwa ketika kita melaksanakan hutang piutang harus hendaknya untuk kita tulis? Karena begini, kalau misalnya nanti ke depannya di antara hutang piutang antara si yang memberikan hutang dan yang menghutang itu ada perselisihan atau kesalahpahaman, maka tulisan ini adalah sebagai bukti yang bakal memberikan kebenaran bahwa hutang tersebut telah terjadi dan sebesar sekian. Kemudian ada juga mengenai rukun hiwala. Jadi di hiwala sendiri itu kita juga mempunyai rukunnya. Rukun hiwala sendiri itu ada 5. Ada muhir, muhal, muhalai, muhalbi, dan juga surat kabul. Muhir, apa itu muhir? Muhir itu adalah orang yang berhutang. Dalam artian orang berhutang ini merupakan pihak utama. Kemudian muhal itu apa? Muhal itu adalah orang yang memberikan hutang, yang memberikan pinjaman. Jadi beda ya antara muhil dan muhal. Muhil adalah orang yang berhutang dan muhal adalah orang yang memberi pinjaman. Kemudian apa bedanya sama muhalalai? Muhalalai ini adalah orang yang diberi tanggungan, yang menerima hiwala. Jadi di antara kalau kita melaksanakan hiwala itu rukunnya harus ada 3 orang ini. 3 orang ini sangat penting. Yang pertama ada orang yang ingin berhutang, kemudian ada orang yang memberi pinjaman atau yang memberi hutang, kemudian ada orang yang menerima hiwala, yaitu orang yang menerima tanggungan pemindahan hutangnya tersebut nanti. Kemudian ada juga muharbi. Muharbi ini adalah sebutan untuk hutangnya sendiri.
Karena nggak mungkin kan ketika ada orang yang berhutang, ada orang yang memberi pinjaman dan ada orang yang menerima tanggung tapi tidak ada hutang. Jadi muhal B-nya adalah hutangnya sendiri. Kemudian sifat ijab kabul itu adalah ijab dari muhil dari orang pertama ini, dari muhil ke muhal. Jadi ijab kabul ini ya merupakan ijab di mana ada persetujuan antara muhil dan muhal, yang kemudian muhil ini memberikan tanggungan hutangnya itu ke muhal alai, ke pihak ketiga, itu membayarkan hutangnya ke muhal di pihak kedua. Nah, untuk jenis-jenis hiwala sendiri itu ada dua ya, bisa kita lihat dari segi objek dan dari segi akad. Nah, kalau dari segi objeknya sendiri itu ada dua, yaitu ada hiwala al-haq dan ada juga hiwala ad-dain. Apa itu hiwala al-haq? Hiwala al-haq ini merupakan pemindahan hak atau pemindahan hak gitu ya, pemindahan hak. Kemudian kalau hiwala ad-dain itu adalah pemindahan kewajiban atau pemindahan hutang atau kewajiban. Jadi apa yang membedakan antara hiwala al-haq dan hiwala ad-dain ini? Kalau hiwala al-haq itu kan pemindahan hak. Jadi contohnya itu pemindahan hak itu misalnya begini. Saya memberikan hutang kepada seseorang gitu kan. Saya memberikan hutang kepada seseorang dan kemudian kan saya di sana ada hak saya untuk menuntut atau menagih hutang tersebut kepada orang tersebut kan. Tetapi saya memberikan hiwala al-haq ini, saya memberikan hak saya untuk menagih itu kepada teman saya karena mungkin saya lagi sakit atau sedang apa, jadi saya memberikan hiwala al-haq ini, pemindahan haknya untuk menagih ke orang tersebut kepada teman saya. Jadi begitu. Kemudian kalau hiwala ad-dain sendiri itu pemindahan hutang atau kewajiban. Jadi misal gini, saya yang berhutang 5 juta kepada teman saya. Karena saya tidak mampu, nah kemudian saya meminta bantuan kepada teman saya yang mampu untuk membayarkan hutang saya kepada teman saya tadi. Jadi saya berhutang 5 juta, tapi saya mohon bantuan kepada teman saya dan teman saya bisa menerimanya. Kemudian di sana hak hutang saya itu berpindah ke teman saya yang ini tadi untuk membayarkan hutang saya ke teman saya. Kemudian ada juga jenis hiwala yang kita lihat dari segi akadnya. Segi akadnya juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada hiwala al-muqayyadah. Hiwala al-muqayyadah ini adalah pemindahan bersyarat. Al-muqayyadah ini adalah pemindahan bersyarat. Dan hiwala al-mustalam ini merupakan pemindahan yang mutlak. Kenapa ini hiwala al-muqayyadah disebut sebagai hiwala yang bersyarat? Karena di hiwala al-muqayyadah ini yaitu ada pengalihan sebagai ganti di mana pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada pihak ketiga, muhal alai. Nah, contohnya dari hiwala al-muqayyadah ini kan tadi kan merupakan pemindahan yang bersyarat. Jadi untuk lebih mudahnya kita kasih contoh gini. Saya punya hutang kepada teman saya Levi itu sebesar 5.000. Dan ternyata Levi ini teman saya punya hutang kepada temannya si Reza ini 5.000 juga. Jadi si Levi memberikan hak kewajibannya kepada saya untuk saya membayarkan hutang Levi itu kepada Reza, dan Reza itu mendapatkan hak dari Levi untuk menagih hutangnya kepada saya. Jadi ketika kita melakukan hiwala al-muqayyadah atau hiwala bersyarat ini merupakan di hiwala ini masih berkaitan juga kepada hiwala al-haq dan juga hiwala ad-dain. Karena kenapa? Di kegiatan tersebut adanya pemindahan hak dan juga pemindahan kewajiban. Kemudian kalau untuk hiwala mutlaq ini atau
misal gini, saya berhutang, tapi saya berhutang 5 juta kepada teman saya tadi. Nah, tapi karena saya tidak mampu dan kemudian teman saya si Reza ini dia merasa dia mampu dan ingin membantu saya untuk melunasi hutang saya kepada teman saya ini. Jadi si Reza, saya mengalihkan hutang saya ini ke Reza. Jadi hutang saya, tanggungan saya, kewajiban saya membayar hutang kepada teman saya ini gugur dan kewajiban saya itu udah dialihkan kepada Reza yang akan membayar hutangnya kepada teman saya ini. Nah, biasanya itu ya yang kita ketahui kalau hiwalah ini pemindahan dan pengalihan hutang itu terjadi ketika misal sering ya, misal ada pihak keluarga yang meninggal dan dia ternyata meninggalkan hutang yang banyak, itu biasa kan kita dijadikan hiwalah pemindahan hak atau pemindahan kewajiban. Kemudian ada juga intinya tuh ya, alih hiwalah ini adalah keharusan di mana jika ada seorang yang tidak mampu itu meminta bantuan kepada seorang yang mampu untuk menanggung kewajibannya membayar hutang. Jadi kurang lebih begitu. Terima kasih, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Pada saya